Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min sya'airi hadzal din syairata al-adha al-mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita, yang telah mengaruniakan kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Adha ini dengan penuh sukacita. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, memperkokoh iman, dan selalu berusaha agar Islam kita semakin kuat. Meningkatkan ketakwaan merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberi kita nikmat-nikmat dan segala macam anugerahnya. Untuk itulah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini di bawah sinar keberkahan bulan Zulhijjah yang mulia, kita bersatu dalam rangka merayakan hari yang penuh berkah, yaitu hari Idul Adha. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam karena di dalamnya terdapat pelaksanaan ibadah haji. Di dalamnya pula terdapat sebuah momen yang penuh makna, yaitu ibadah kurban, di mana kita tidak hanya melaksanakan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah, tetapi juga mengingat kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang telah memperkuat ikatan cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Hari ini kita berkumpul di tempat ini
untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Yang sementara kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, Duyufur Rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan paket ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah SWT, untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah SWT semata. Bagi kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya mendekatkan diri, takarrub kepada Allah SWT dan rasa syukur atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wadin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan suruhlah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 27. Ibadah haji dengan berbagai rukun dan syaratnya mengingatkan kita akan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh teladan bagi kita semua dalam hal ketaatan kepada Allah SWT. Beliau bersedia meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus demi melaksanakan perintah Allah SWT. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 26, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku serta sujud. Ibadah haji membawa makna peninggalan serta pula makna penanggalan. Segala bentuk kemewahan duniawi dan fokus sepenuhnya kepada Allah. Dalam ibadah haji, setiap muslim melakukan serangkaian ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga wukuf di Arafah. Semua rangkaian ibadah ini mengajarkan betapa pentingnya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesi haji, para hujjaj diajarkan untuk sabar dan ikhlas. Ketika tawaf, mereka mengelilingi Ka'bah sebagai simbol kedekatan dengan Allah SWT. Ketika sa'i, mereka berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah, mengenang perjuangan Hajar mencari air untuk Ismail. Ketika mereka wukuf di Arafah, mereka berdiam diri, berdoa dan bermuhasabah, mengingat dosa-dosa yang telah diperbuat, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah SWT. Semua ini adalah bentuk latihan spiritual untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Perintah berkurban sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mengajarkan bahwa dalam beribadah kepada Allah SWT kita harus siap berkorban apa saja yang kita miliki, termasuk harta yang kita cintai. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya Ismail alaihissalam
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diganti dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu, yaitu Ismail, dengan seekor sembelihan yang besar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang ketaatan, tentang ketulusan dan pengorbanan. Kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi memiliki makna yang dalam. Mengajarkan kita tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, mengorbankan hal-hal yang kita cintai demi mencapai keridhoannya dan berbagi dengan sesama. Kurban adalah bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan menyembelih hewan kurban merupakan wujud konkret dari kesediaan seseorang untuk mengorbankan sebagian hartanya sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Di surah Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimah al-an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falah aslimu wa basyiril muhbitin." Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambar gembira dengan balasan pahala yang luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelaksanaan kurban sebagai salah satu ibadah yang sangat dicintainya. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmizi, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Berkurban juga dapat memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah mendudukan upaya supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Dalam pelaksanaan ibadah kurban, yang menjadi tujuan utama bukanlah sekadar menyembelih hewan
dan membagikan dagingnya kepada sesama. Tetapi lebih dari itu, untuk meraih ketakwaan kepada Allah SWT dengan menyembelih sifat-sifat buruk kita, menghilangkan ego kesombongan, dan membuang ego perpecahan di antara kita, sehingga persatuan umat dapat terwujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tentu kita tidak boleh lupa juga bahwa salah satu tempat yang sangat bersejarah dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Palestina. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wulutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkannya Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 71. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa Allah SWT melengkapi rahmatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan menyelamatkannya dari kejahatan warga kota Ur di Mesopotamia Selatan yang ingin membakarnya hidup-hidup. Lalu Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Haran, kemudian ke Palestina di daerah Syam. Bumi Palestina bukan hanya tanah suci bagi umat Islam, tetapi juga menjadi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan para nabi dalam berdakwah menegakkan agama Allah SWT. Seperti dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Saat ini Palestina berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Saudara-saudara kita di Palestina hidup dalam penuh tekanan, ketidakadilan, dan penderitaan yang terus-menerus. Dan sebagai umat Islam, kita tidak boleh melupakan mereka. Kita harus selalu ingat bahwa Palestina adalah bagian dari sejarah dan keimanan kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya, termasuk Palestina tentunya. Bumi ini telah diberkahi oleh Allah dan menjadi tempat yang penuh dengan sejarah keimanan. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam membantu mereka dalam kesulitan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal kasih sayang, cinta, dan kepedulian mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai waktu untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kondisi Palestina. Mari kita doakan agar Allah SWT memberikan kekuatan, memberikan ketabahan kepada mereka. Mari kita juga berkontribusi secara nyata dengan memberikan bantuan materi maupun dukungan moral kepada mereka. Ingatlah bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, baik sekecil apapun itu, akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Refleksi dari perintah ibadah haji dan perintah ibadah kurban juga mengajarkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ibadah haji menyatukan umat Islam dari seluruh dunia
dalam satu tempat dan dalam satu tujuan dengan satu tata cara yang sama. Ini merupakan simbol nyata dari kesatuan umat Islam. Begitu juga dengan ibadah kurban yang mengajarkan kita tentang pengorbanan yang tulus demi Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan bersama. Ingat bahwa kita sesama mukmin adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Menguatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam adalah tanggung jawab kita semua. Di tengah-tengah umat yang terpecah belah, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai titik balik untuk merajut kembali tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah seraya berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 3. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Persatuan adalah esensi dari ajaran Islam sebagaimana disyaratkan dalam surah Asy-Syura ayat 13 yang dibawa para rasul ulul azmi, bahwa inti syariat adalah an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya untuk menjaga dan memperkuat kesatuan umat Islam dalam wujud al-jamaah. Dengan berjamaah kita akan menjadi umat yang diberkahi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Jamaah itu rahmat dan firqah itu azab. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa dengan meluruskan niat, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah SWT memperkenankan doa hamba-hambanya yang ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilman. Wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nasli wa nusallimu ala rasulikal karim alladzi arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahdina lahdi wa ansurna lanasri wardo anna lardok wa tawallana wa la tawalla alaina wa afina wa'fu anna warzuqna warzuq alaina wa barik lana fima a'taitana wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alaika innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma ij'al udhiyatana hadhihi qurbanan maqbulan ladaika waghfir lana dunubana wa taqabbal taubatana warzuqtal ikhlas fil niyatina wa amalina. Allahumma wahid sufufal muslimin wajma' kalimatahum 'alal haqqi wal huda wa azil anhum furqah wasyiqaq. Waj'alna ya rabbana minal ladzina yas'auna li khairi hadhihi al-ummah wa wahdatiha.
Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa kullahum mauna wa mu'inan wa hafidhuhum bihifdika wa nusratik wa farrij kurbatahum warzuqhum al-amna wal aman wa anzil alaihim nasrakal ladzi wa'atahum ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina waj'alna khalisatan liwajhikal karim waj'alna minal muttaqin alladzi tarfa'uhum fid dunya wal akhirah waj'al adhiyana syahidatan lana yaumal qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.